Iya, susah benar makan. Iya, sebentar ada fotonya. Saking susahnya makan berat saya cuma 46 kg. Ada 46 kg di sini. Iya, mungkin kalau cewek wajar ya. Nah, karena mau saya langsung. Iya. Tapi alhamdulillah melalui MSI sangat luar biasa. Iya, istilahnya itu karena saya juga pernah timbang kertas di Makassar, dari kertas menjadi beras. Alhamdulillah ya. Oke, aplaus dulu untuk Kota Palu. Ya, ini gambaran dengan saya. Next. Saya ada sedikit slide ya. Saya mau tahu dulu yang merasa paling jauh datang sini dari mana? Dari mana? Mamuju Utara. Mamuju Utara. Sulawesi Barat. Berarti berapa jam dari sana? Kalau dari 5 jam. 5 jam. Tim dari? Ya, kebetulan RC saya ada mengantar mama berobat. Dari tadi pas selesai urusan saya balik ke sini. Alhamdulillah. Dari kemarin sih sudah di sini. Yang namanya ada kemauan pasti ada jalan. Nah, saya anggap yang di dalam ruangan ini adalah calon orang sukses selanjutnya di MSI. Amin. Ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Betul-betul ya, orang sukses itu akan diseleksi oleh alam. Ya, kebetulan banget di Palu betul-betul ada seleksi alam kemarin. Ya, terpilihlah yang dalam ruangan ini. Iya, dan masih banyak warga Kota Palu di luar sana. Betul nggak? Betul. Tapi berapa yang hadir dalam ruangan ini? Ini sebagian kecil atau sebagian besar yang hadir? Kecil. Sebagian kecil kan? Ya. Iya. Dan bersyukurlah lagi kita terseleksi lagi. Iya, dalam ruangan ini terseleksi lagi. Berarti sudah beberapa kali seleksi yang akhirnya menghadirkan peserta seperti ini. Nah, insya Allah kita adalah orang-orang pilihan yang akan sukses selanjutnya. Amin. Iya, dan itu kita syukuri. Saya selalu bersyukur kalau hadir di momen-momen seperti ini. Oke ya, langsung saja. Ini capture grup saya ya, grup kuliah. Di dalam grup ini saya yang paling Miss Queen. Ya, Miss Queen. Kenapa saya bilang Miss Queen? Beda dengan miskin. Nah, kalau miskin berarti terlalu cepat menyerah dengan keadaan. Ya, kalau saya di situ miskin harta, tapi tidak miskin mental. Kalau miskin harta masih bisa, peluangnya masih besar. Berarti kita mentalnya ada. Iya. Nah, dalam peluang ini saya paling miskin. Tapi alhamdulillah di saat ini alhamdulillah penghasilan yang terbesar itu di dalam grup ini saya. Iya. Kita tidak tahu kapan Allah angkat derajat kita, tapi selama kita masih bisa bernafas, bekerja keras, kenapa tidak kita ikhtiar maksimal? Iya. Kenal daun talas? Kenal. Kalau sekarang pasti mungkin kenal semua. Kalau di masa kecil itu kira-kira daun talas diapain? Kalau saya ya, saya kan tak bungsu nakal. Saya cerita dulu ya, dan nakal-nakal. Saya kalau pulang sekolah itu saya ke sini, daun talas. Ada yang pernah ke situ? Daun talas dibendai ya? Atau saya petik terus saya ludahi. Ada yang pernah? Berarti kurang bahagia masa kecil Anda. Ya, ya, saya begitu ya. Daun talas sudah diinjak, diludahi, tapi daun talas ini tetap sabar. Sampai akhirnya Allah angkat derajatnya. Sekarang daun talas mahal nggak di luar sana? Mahal, terkenal di mana-mana. Pak, malah ada sampai yang belasan juta loh. Saya kaget. Saya lihat di Lazada ada. Wah, luar biasa. Semoga kita juga seperti itu. Iya, memang butuh kesabaran. Oke, next. Nah, sedikit perkenalan tentang saya. Saya alhamdulillah menyelesaikan studi saya ya, dengan perjuangan luar biasa. Semua keluarga melarang saya kuliah. Iya, tapi karena yang saya bilang di awal tadi, ada kemauan pasti ada jalan. Saya nekat ke Kota Makassar dengan biaya pas-pasan. Iya. Nah, ini mirip nggak sama saya? Lihat fotonya itu kalau bukan cemberut dan nangis. Ini foto saya sebelum disakiti sama mantan. Iya. Mau lihat setelah disakiti sama mantan? Mau lihat? Mau. Bismillah, saya masih bersaya ya.
Yeay. Soalnya salah satu proses hidup saya harus ditinggal pas sayang-sayangnya. Iya. Dan saya harus ditinggal di saat saya ketahuan miskin. Iya. Wah, itu di depan mata itu langsung. Saya datang pindah motor teman mau jemput pacar. Ternyata pacar naik mobil orang lain, cowok lain. Nah, kira-kira perasaan saya gimana? Hancur. Ya, yang paling keras pasti pernah rasakan. Pernah ditinggal kayaknya pas sayang-sayangnya. Ya, tapi saya orangnya tidak pendendam. Ya, saya jadikan itu motivasi. Dalam hati saya bilang, oh tunggu saja. Iya, saya akan bertinggal. Nah, tapi dalam hati ya, saya tidak pamerkan. Dan ketika saya sukses, dia tahu suksesnya bukan dari mulut saya, tapi dari mulut teman-temannya, tetangganya, atau dari sosial media. Yang akhirnya tiba-tiba masuklah chat. Assalamualaikum kakak. Masih terkenal aja. Iya. Ya pelan-pelan saya memperhatikan, saya buka profilnya, saya lihat fotonya. Kayak kenal ini foto. Kenapa ini hatiku kayak tertusuk-tusuk lihat fotonya? Kayak mantanku ini. Saya perhatikan lagi. Betulan mantanku ini. Kira-kira saya jawab apa? Waalaikumsalam. Dulu ya pertama. Kan bertanya, Kak, masih berkenal ya kan? Paham kan kalau bahasa Makassar sedikit? Ya. Kira-kira saya jawab apa? Masih. Saya jawab, maaf, siapa ya? Yeay. Mantap. Tapi itu pertama ya. Maaf, siapa ya? Nah, terus dijawab lagi lah, kakak sombongnya nih, mentang-mentang udah sukses. Saya bilang, Dek, saya kenalin dikit teman saya. Iya, dan alhamdulillah tanpa bertele-tele, saya tetap arahkan ke bisnis langsung doi. Iya. Karena memang sudah tidak ada hasil. Cara memanfaatkan mantan. Mantan pada tempatnya. Betul. Karena sudah mulai perubahan. Jadi tugas kita adalah membuat perubahan pada diri kita. Insya Allah tanpa diprospek pun sudah langsung closing. Kalau memang sudah ada perubahan, perubahan itu bukan hanya masalah keuangan. Ya, mungkin misalnya ya ada dua tim saya, timnya Leader Farol juga. Awalnya tidak pakai jilbab, setelah masuk MSI, wah ketemu dengan ustadz-ustadznya MSI, dan sudah dikasih sedikit satu ayat dan sudah langsung pakai jilbab. Itu kan perubahan juga kan? Ya, kemudian ada yang tadinya tidak tahu bicara bisa bicara, tidak tahu dandan bisa dandan, tidak tahu pakai pomade akhirnya pakai pomade, ya seperti itu. Oke, next. Nah, ini anak saya berkuliah ya, masih kuliah. Kira-kira saya yang mana? Masalahnya botak semua ini. Ya ini saya. Nih. Nah, di situ sudah ada wajah-wajah ceria sedikit. Ya, tapi maaf. Ya, sorry to say, wajah saya di sini masih wajah bahagia. Ya, cuma tak boleh ditampakkan. Saya memang miskin, tak bisa tidak mau nangis. Saya tidak mau langsung pasrah dalam keadaan. Saya di situ, ya mungkin banget ya, kebanannya. Iya, saya tidak pernah minta-minta atau apa. Next. Nah ini tempat tinggal saya di Makassar. Yang apa yang kasih tempat cuma ini, bagian depannya. Alhamdulillah. Predikat nomor 1 rumah pertama banjir kalau hujan. Juara 1 rumah saya. Ya. Itu bukan rumah saya, rumah keluarga. Saya lupa, dimana keluarga saya sendiri tidak mau tinggal di rumah ini. Bisa dibayangkan katanya, nggak seperti ini lah. Nah, di sana ramai, teman saya banyak, ya, kecoa, tikus, juga dan sebagainya. Oke, next. Nah ini alasan kenapa kita harus berbisnis. Ada yang masih kuliah di sini. Coba kita dulu, cepat-cepat lulus, amin. Ya. Ada ya? Kira-kira nih kalau saya tanya setelah selesai kuliah mau langsung nikah, nunggu lamaran atau mau apa dulu? Kerja, ya? Kerja. Iya. Pertanyaan selanjutnya, ada jaminan langsung kerja? Tidak ada. Tidak kan? Apakah lihat faktanya di luar sana
jurusannya apa, pekerjaannya apa, benar nggak? Iya. Oke lah, alhamdulillah bersaing dari banyaknya pesaing-pesaing bisa lolos kerja. Pertanyaan lagi, kira-kira bertahan di tempat kerja? Tidak. Belum tentu lagi, benar nggak? Seperti itulah fakta dalam sana. Nah, kalau ada satu peluang bisnis yang bisa dikerjakan sementara kuliah tapi berpenghasilan, kenapa tidak? Kenapa tidak? Salah satunya adalah PT Mahkota Sukses Indonesia menerima Anda apapun yang terjadi. Ya? Nah, kalau pakai toga sarjana seperti ini, oke, orang tua bangga, benar nggak? Tapi bangganya sesaat, makanya pada saat ini aja. Setelahnya belum tentu. Kita harus pertama sebenarnya adalah setelah kita selesai, bukan sementara kita kuliah, bukan. Oke, next. Nah, akhirnya sarjana pendidikan jual bakso dan sarjana pendidikan jual anjing. Oh ya, masih bisa dibedakan kan mana anjingnya mana? Ya, alhamdulillah. Oh bisa ini, ya. Ya, luar biasa. Ini sarjana pendidikan. Dan ini real di luar sana loh. Iya, jadi jangan terlalu apa gitu. Saya jurusan kedokteran. Ya, dan belum tentu menjamin kesuksesan. Iya, karena coba cek orang terkaya di YouTube, di Google, itu banyak sekali latar belakang pendidikannya. Ada tambahannya SMP. Iya, jadi sekarang itu bukan jaminan. Ya, ijazah kata leader baru, ijazah tidak bisa dipakai untuk melamar. Nah, Pak, mau lamar anak tak? Ijazah saya S2. Pekerjaanmu apa? Masih pengangguran, Pak. Sudah tinggal pulang. Benar nggak? Ya, banyak teman saya S2. Iya, dan bertahan di gaji 1,5-2 juta per bulan. Ya, saya tidak merendahkan pekerjaan apapun, karena saya pun mantan karyawan, ya, mantan jabatannya mantan. Lanjut. Nah ini, saya mencoba yang sesuai dulu dengan jurusan saya, jadi saya belajar, ya, honor, ada pramuka dan lain sebagainya. Ada yang pernah honor? Ada honorer dan ada pengajar? Tidak ada. Ada. Berapa tahun? 6 bulan. 6 bulan sampai sekarang. Oh tidak nih, kenapa lagi? Pokoknya dalam ruangan ini tidak ada dusta di antara kita ya. Iya. Pokoknya tidak enak itu namanya dusta, benar nggak? Tidak enak ya. Kira-kira kenapa bisa stop mengajar? Karena kemarin saya merantau ke Palu cari kerja di Matahari TGM Palu, diterima, jadi saya hentikan honor karena saya pikir honor kan juga ada jenjang karir. Iya betul. Cuma gajinya yang sih. Nah, Gajinya tidak jenjang. Ya, tadi kan tidak ada dusta di antara kita. Terima di Matahari dengan gaji UMK Palu, jadi tinggal honor. Kalau honor berapa? Nah, kalau lalu saya tahun 2015 itu per 3 bulan. 3 bulan Oke, 300.000. per 3 bulan. Iya. Berarti per bulannya berapa? 100.000. Kira-kira cukup untuk makan? Tidak. Bisa Untuk sendiri mie instan ya. Mulai 1 hari setengah bungkus. Iya, berarti masih lebih beruntung saya 900.000 per 3 bulan. Iya, diterima per 3 bulan berarti 300.000 per bulan. Iya, artinya apa? Kalau ada yang bertahan di honor, saya cuma jempol sebenarnya. Nah, karena pasti jiwa pengabdiannya itu sangat tinggi. Karena kalau mau mencari uang di tenaga honorer, pasti kabur. Tidak bisa. Ya, kita tidak mengerti, kita butuh uang. Masih kita tahu uang bukanlah segalanya, tapi insya Allah mempermudah segala-galanya. Ya, benar nggak? Ya. Next. Nah, ada yang kenal ini? Ada yang pakai sekarang? Tidak ada. Musiknya tetap, tapi harus dilihat. Apa sudah memakai ini? Ini baru saya datangkan dari Arab Saudi. Arab Saudi-nya Makassar. Nah, cuma Tapi bisa disetor. lari, Tapi itu musiknya otomatis. nih, kira-kira ini kan kanan semua kan? Sebelah kiri apa? Nokia. Sebelah kanan? Ini perusahaan kecil atau besar? Besar. Perusahaan besar. Besar. Nah kok hilang sekarang? Iya.
enggak? Betul. 1, kalah saing. 2, tetap berinovasi tapi inovasinya kalah saing. Seperti itu. Nah, sebenarnya tanpa kita sadari, kehidupan kita ini mirip seperti kedua perusahaan besar ini. Kalau mindsetnya kita selesai kuliah kerja, selesai kerja di sini kerja lagi, datang lagi karyawan terus. Saya lagi-lagi ya, saya tidak anggap ini karyawan, saya pun mantan karyawan. Tapi kalau saya tanya jadi karyawan sekarang kira-kira mau jadi karyawan terus? Tidak. Pasti tidak. Ya, pasti suatu saat berpikir saya harus punya bisnis, saya harus bangun bisnis. Nah, saat inilah tepatnya kita bertemu seperti ini. Ini bukan kebetulan ya. Tanya leader Paul ini, sebenarnya banyak sekali alasan yang bisa membuat saya batal ke Bali. Pertama, anak saya sakit. Iya. Kedua, ada meeting ada training penting. Itu pun lumayan bayarannya per orang, saya sudah bayar. Ya. Tapi alhamdulillah Allah kasih kesempatan, anak saya tiba-tiba sembuh, trainingnya diundur. Berarti saya bilang dalam hati, yang ketemu saya di Palu wajib sukses. Yes. Karena betul-betul Allah yang mengizinkan saya bertatap muka seperti itu. Betul. Iya. Mudah-mudahan ya, amin semua. Amin. Nah ini jangan sampai nasib kita sama dengan dua perusahaan besar ini. Ini pola pikir ini harus di-upgrade, harus berinovasi. Iya. Jangan sebesar apapun perusahaan, kalau kita jadi karyawan sudah tetap namanya bawahan. Kita tidak bisa minta gaji sesuai dengan keinginan kita. Saya tanya dulu, sakit dengan ajal atau kebutuhan mendadak kita yang minta atau bukan? Bukan. Kita tidak tahu kapan datangnya itu. Contoh misalnya, ibu harus dioperasi, butuh dana 10 juta. Terus kita menghadap sama bos, saya mau dioperasi, saya butuh bulan ini 10 juta. Awalnya gajinya 3 juta, minta 10 juta. Kira-kira bosnya ngapain? Ambil termometer terus dibersihin. Demam. Yang lain saya gaji 3 juta, masa minta 10 juta, benar nggak? Benar. Iya, karena kalau di perusahaan, kalau kita jadi karyawan, kita tidak bisa minta di atasnya. Pasti ada batas yang dikasih oleh bos kita. Benar nggak? Benar. Bos saya lembur, pokoknya saya lembur 2 kali 24 jam. Tidak makan, tidak tidur, mau mati. Ya? Tidak bisa. Iya, begitulah kalau dunia kerja. Iya, beda kalau bisnis. Kita butuh uang banyak, silakan action. Ya, actionnya kita dibayar pantas, dibayar berbanding lurus. Tapi hanya masalah waktu. Ada yang langsung di-cash sama Allah, ada yang disuruh bersabar dulu. Ya, dan yang bersabar ini sebenarnya ya bakalan dapat yang lebih banyak dan lebih berkah insya Allah. Tapi terkadang kita tidak sabar. Mau prospek, mau langsung closing. Prospek langsung closing. Tidak, kita prospek itu untuk closing mungkin ya. Mungkin tidak sebagian besar. Dari 10 orang mungkin cuma closing 1 atau 2. Tapi ada momennya nanti prospek closing dan closing. Amin ya. Oke, mau seperti ini atau tidak? Tidak. Tidak, berarti sudah tepat kita memilih MSI. Next. Oke. Nah, ini tadi yang punya dikumpul atau tidak? Tidak. Tidak ya. Mungkin sudah ada yang dari tadi nggak tantangannya mau pegang handphone, ya, atau ada tadi yang sembunyi. Pas apa? Luar biasa. Oke, sekarang saya kasih kesempatan buka handphone semua, ya, khususnya bagian kalkulator. Coba. Ada semua di kalkulatornya handphone tak? Atau ada yang tidak punya? Ada juga. Oh, ada lagi. Siapa itu? Lukman. Oh, Lukman. Leader Lukman. Siapa? Leader Lukman. Atau ada yang pinjam Nokia saya? Maaf ya, bukan pamer ya. Bedakan pamer dengan memberi motivasi. Kalau saya di jalan, handphone mati terus tetap begini, nah ini baru pamer. Tapi kalau saya bilang kayak gini, alhamdulillah orang susah makan kemarin bisa membeli handphone Sultan melalui bisnis MSI. Oke. Sudah, kalkulator sudah dibuka? Sudah? Bangga mau handphone silakan dipakai dulu. Ya, kan enak kan nyontek? Enak kan nyontek? Ada yang tidak pernah nyontek dalam ruangan ini? Kayaknya pernah semua, ya? Enak sekali nyontek itu, enak, ya? Dan nyonteknya kira-kira sama orang apa? Sama orang pintar atau orang bodoh? Orang pintar. Saya ulangi, nyonteknya sama orang pintar atau orang bodoh?
kita sendiri jawab dong. Sama dengan sukses sebenarnya. Jadi kalau kita mau mendengar seseorang di luar sana, cek dulu apakah dia sukses atau tidak. Artinya apa? Kira-kira ini kita dalam ruangan ini ada bos Akbar, bos Farul, bos Hasim, bos Faldi dan bos-bos yang lainnya. Kira-kira mereka atau saya dengan leader Farul yang dari Makassar, kira-kira kami bertiga ini sukses atau tidak? Dua teman-teman sampai saat ini sukses ya. Berarti boleh nggak nyontek sama kami bertiga? Kalau sukses boleh. Tapi kalau di luar sana terus ada yang mempengaruhi dan dia belum sukses, ngapain ini benar nggak? Iya. Jadi jangan salah dengar orang, jangan salah nyontek. Nyonteklah sama orang-orang sukses. Itu nyontek yang bagus. Ya, oke, lanjut. Nah, walaupun sudah ada di atas ya, tapi lebih real lagi kalau kita hitung di handphone masing-masing. Saya tanya dulu, siapa yang beli mobil? Siapa yang mau beli mobil? Makin tinggi tangannya makin cepat terurut. Amin. Ya, tidak apa-apa. Angkat saja tinggi-tinggi walaupun saya tahu ada sedikit ya. Ada yang sama ya. Tambah Kan lagi. tidak ada lista di antara kita ya. Oke, siap. Nah, siapa yang paling mau punya mobil? Tambah. Nah, ini yang pertama. Siapa nama tak? Dipanggil Miftah, ya. Dipanggil Miftah. Nah, Miftah mau punya mobil usia berapa? 23 tahun ya, di set ya 23 tahun. Miftah mau punya mobil, standar nilainya 300 juta. Kenapa Miftah harus punya mobil dan semuanya harus punya mobil? Kira-kira di Palu banyak mobil? Banyak. Banyak. Pertanyaannya cuma satu. Dari banyaknya mobil masa tidak ada ternyata satu? Betul. Benar nggak? Iya. Padahal yang di dalam mobil ini kira-kira orang atau kucing? Orang. Sama dong dengan kita. Kira-kira yang dimakan dalam mobil ini, orang dalam mobil ini sama nggak dengan yang kita makan? Iya, kecuali beda. Siapa tahu dia makan batu, boleh nggak? Wajar punya mobil, mungkin ada ilmu hitam dan lain-lain kan? Atau gini, ya, takkan apa bahasa anunya ya? Terlanjur. Ya. Nah, atau kalau tidak percaya suruh keluar dari mobil, Pak, minta maaf Pak, saya harus suruh ibu keluar dari mobil. Saya mau lihat kaki kita, kira-kira rapat di tanah atau tidak? Siapa tahu melayang kan? Berarti dia punya ilmu hitam, makanya bisa beli mobil. Tapi kalau rapat di tanah, apa bedanya dengan kita? Benar nggak? Benar. Kita sama sebenarnya, cuma yang membedakan adalah disiplin. Oh iya, yang saya maksud yang mobil di luar sana adalah yang membeli dengan cash, yang membeli dengan cas. Karena kalau di kredit saya kira pekerja apapun bisa, ya. Tapi sebenarnya itu bunuh diri secara perlahan. Kalau tidak mampu dibayar cicilan, diapain mobilnya? Kita, ya. Oke, sudah? Ayo, udah ya, sudah tahu semua. Nah, untuk membeli mobil ini, kita ya harus bekerja, benar nggak? Iya, bekerja. Bekerja pun tidak cukup. Percuma gaji 10 juta per bulan. Kalau pengeluaran kita sebenarnya 999.999 rupiah, tidak ada yang benar nggak? Iya, berarti minimalnya 500.000 per bulan. Ada yang punya sekarang 500.000 per bulan. Tabungan ya, tidak pernah diambil dan harus tiap bulan. Walaupun ada merek handphone terbaru tidak boleh goyang imannya. Ada. Sudah ada berapa lama? Sudah berapa lama menabung? Sudah 2 tahun. Oke, baru 2 tahun. Kita hitung sama-sama ya. 500 per bulan. Kita mau hitung 1 tahun berarti dikali berapa? Oke, sekarang 500 kali 12. 6 juta. Ya, dan di belakang juga ya. Kita harus ikut ini. Yang namanya training kan. Pokoknya hari ini kita belajar matematika 500. Ya Bapak Guru menjelaskan ini. Iya. Kan beda kan? Iya. 500 kali 12. Sebelah kanan 6 juta. Sebelah kiri siapa tahu kalkulatornya ada yang beda? Sama. Sama ya 6 juta. Set 6 juta. Nah, di atas ada 300 juta. Sekarang hapus 300 dibagi 6. 300 ini mewakili angka 300 juta, 6 ini mewakili angka 6 juta. Karena angka 6 angka 0 itu habis terbagi 50. Sama ya, walaupun ada di atas, tapi lebih real lagi di handphonenya. Berapa? 50. Nah, tadi usianya kita berapa? 23 tambah 50 73. Selamat Demita punya mobil baru di usia 73 tahun.
kira-kira? Usia tak sampai, bagus kalau usianya sampai ya. Kita bilang panjang umur kan? Amin. Ya, amin. Mudah-mudahan kita semua panjang umur ya. Ceplos lagi saya. Iya, masalahnya kita tidak tahu umur, betul nggak? Ya, dan tidak apa-apa ceplos tadi ya. Iya, 73 tahun. Kira-kira masih terlihat keren, walaupun mobil baru ini bensin, ya terbaru, tapi usia 73 tahun. Masih kuat selfie di dalam mobil. Ya mungkin kalau saya hasilnya banyak terus karena nggak bisa bilang itu ya. Iya, dan saya yakin kalau senyum pasti minum. Karena kalau senyum lebar ya mungkin sudah ada pagar yang hilang. Ya, 73 tahun. Bayangkan baru punya mobil. Yang lain silahkan tambah dengan usianya sekarang. Iya, yang paling senyum lebar itu ya mungkin ya. Nah seperti ini baru satu contoh impian yang mau kita wujudkan. Silakan itu yang lain, mau rumah, mau umrohkan orang tua bagi dengan tabungan. Itu kalau ada 500 per bulan. Kalau tidak ada, lebih lama. Tadi sudah ada yang 2 tahun, berarti kita masih butuh 48 tahun menabung. Saya tanya dulu ya, ini jujur-jujuran ya, tidak ada sekali yang tahu kita. Ya, kira-kira menabung 2 tahun, konsisten 500.000 per bulan, itu berat atau ringan? Berat atau ringan? Kalau menurut saya sih ada maksudnya ada bisnis agak ringan sih. Oh, ada bisnis. Ya, dijawab sendiri kan, memang kita butuh bisnis kalau mau kita impian kan. Bisnisnya MSI atau di luar MSI? MSI kayak eksklusif itu juga Elite Boss sama jual baju. Campuran Wah, sih semua. anggotanya apa? Berapa anggotanya 4 orang lah. Insya Allah gampang nih kalian kayak gini. Amin ya. Amin. Sudah dijawab. Memang kita butuh bisnis kalau kita mengandalkan kerjaan maaf. Sorry to say no. Sudah saya rasakan pekerjaan yang paling bawah, mulai timbang kertas, timbang badan tujuan sempat saya. Iya, luar biasa. Oke. Nah, tadi dihitung pakai apa? Anak-anak semua kita hitung pakai Kalkulator. Kalkulator ilmu matematika atau bahasa Indonesia? Matematika. Matematika itu pasti atau bukan? Pasti. Pasti 2 tambah 2 sama dengan 4. Bisa nggak saya tambah 3? Tidak. Tidak bisa, artinya ini Fakta. fakta. Makanya kebanyakan orang di luar sana sampai tua masih kerja keras. Sudah tua masih narik becak. Ada yang satu-satu di jalan, tapi saya tidak salahkan mereka. Life is choice. Hidup adalah pilihan. Ya, tapi ya beda dengan kita semua yang sudah dapatkan materi. Berarti kita betul-betul keluar dari ruangan ini harus jadi orang yang beda dari orang kebanyakan. Amin. Ya, aplaus dulu untuk diri Anda semua. Ya. Oke, next. Nah ini yang sekarang mau punya uang di kantong, mau tidak punya uang, mau susah makan dan tidak punya apa-apa, tidak masalah. Bagi seorang yang punya impian besar, yang masa depan Anda masih sangat terbuka lebar untuk Anda. Bagi yang tidak menyerah, kecuali kalau bilang sudah misalnya saya anak petani, apalah saya cuma anak guru, anak ini, sudah ada yang menyerah. Ucapan adalah doa. Saya waktu itu saya dilarang, satu keluarga itu dilarang kuliah dan sudah disuruh pasrah dengan keadaan. Saya bilang tidak mau. Saya bilang dalam hati tidak mau. Saya harus ke Makassar, saya harus ke kota, saya harus maju. Saya tidak mungkin mundur. Dan setelah selesai kuliah, saya belum join MSI waktu itu. Setelah selesai kuliah, saya dipanggil lagi pulang kampung. Iya, harusnya kita ini sudah di kota, harus maju lagi. Harusnya di luar negeri dong, masa pulang kampung. Seandainya saya pulang kampung, tidak mungkin saya injak sampai Eropa, umroh dan lain-lain. Sebentar ya, ada. Oke, next. Nah ini salah satunya ya. Tur dalam negeri. Ini tuh cuma saya lihat di peta, ya. Tapi saya orangnya ya, anak musuh keras gagal. Saya itu tidak percaya kalau saya tidak lihat langsung. Ya, jadi apa ini cuma gambar ini, saya harus ke sana, saya harus ke Monas, betul-betul ada Monas atau tidak ini ternyata, ya. Ini bukan tahun 2018, 8 tahun lalu. Kalau sekarang saya tidak bisa hitung sudah berapa kali ya. Ada Bandung, ada Bali, next saja ya. Nah, makanya orang terbesar di Bandung ya. Dan kita kemarin digratis sama Kopi itu malam-malam di paling puncak, paling atas, ya. Dan karena saya pernah ditraktir seperti itu, saya harus dikasih. Insya Allah
kalau perlu rekam ya. Suatu saat saya juga akan membawa tim saya yang konsisten dan maju bersama saya untuk malam-malam di atas sana. Termasuk kita semua ya. Next, malam Jogja. Nah, apalagi yang cantik-cantik ini katanya tidak pakai semen, cuma batu disusun. Pas saya datang ke sana, saya bilang kayak gini. Dia tahu betulan. Nah, saya gitu orangnya. Tidak mau, tidak percaya kalau tidak ketemu langsung. Makanya di depan bilang, wah kak, ada ini tim baru nih, Sky Team. Luar biasa pergerakannya. Saya tidak percaya diri, saya harus ke sana. Alhamdulillah ya, dan betul luar biasa. Ya, apa sebenarnya Sky Team? Next. Nah, akhirnya ini saya bilang tadi ya, saya pulang kampung nggak sudah, mungkin saya nggak ingat. Iya, dan saya sangat jauh ya. Saya pergi main kelereng di Malaysia, ya, jauh ya main kelerengnya ya. Iya, main kelereng. Kemudian next, kalau Malaysia sekarang nggak tahu 6 kali kayaknya. Kemudian Singapura, ya saya pergi main petak umpet. Iya, tapi di sana ternyata tidak bisa ngumpet, di belakangnya singa. Nah, akhirnya foto seperti ini lah. Ya, oke, next. Nah, terus ini apa? Thailand. Cuman yang ambil gambarnya ini pas di apa ini? Bukan salju ini ya. Nah, dia di dalam ruangan itu es batu semua, tapi ada berbentuk dan tidak kalah dingin dengan salju. Nah, kalau di sini hati-hati ya cewek kalau mau datang ke Thailand sakit hati pasti. Karena di kala cantik ada sama cowoknya di sana. Luar biasa, di sana. Iya. Jadi saya datang, saya lihat tuh kayaknya artis banyak yang minta foto. Saya datang ini, terus saya dipeluk juga tuh seksinya juga ini. Wah ternyata yang dia punya dan saya punya sama. Ternyata benci. Iya, makanya dunia itu luas, indah sekali dunia, kita harus nikmati. Kita harus tahu budaya-budaya mereka. Ya, next. Nah, Jepang, ya. Saya orangnya suka anime, saya suka film Naruto dan lain sebagainya. Wah, sayang banget nih kalau saya nonton saja nih film kartun, tapi saya tidak ke negaranya. Akhirnya ada kesempatan ke sana, berangkat ya. Ketemu Naruto. Yang orang Jepangnya kan di tengah, ya. Ya, sekali-kali kita harus jadi turis dong di negaranya orang. Masa orang Naruto saya tidak jadi turis, benar nggak? Benar. Iya ternyata ya. Kalau kita keluar negeri itu kita juga turis di sana dan ya kadang ada yang minta foto, kadang tidak, ya tergantung dari muka sih. Bercanda. Oke, next. Dan alhamdulillah ya untuk di MSI salah satu ya kalau cowok saya adalah leader termuda, alhamdulillah ya semuda gue. Saya termuda dan memang prinsip saya itu saya harus menikmati hasil kerja saya itu salah satunya adalah luar negeri. Ini visi saya ya. Iya, visi saya salah satunya. Dan alhamdulillah kalau ada jalan-jalan ke luar negeri pasti kita yang paling banyak. Jadi tenang aja, yang suka jalan-jalan sini. Ya, karena kalau uang banyak cara dapatkan uang, tapi belum tentu mereka bisa nikmati semua kayak gini. Dan ini bukan pakai bonus loh. Ini plus-plusnya kita dikasih gratis dari MSI. Iya, jadi tidak tergantung bonus. Bonus silakan pakai untuk jajan. Nah ini 11 orang termasuk leader Faro ya. Leader Faro waktu itu masih unyu-unyu ya. Wah sekarang sudah Gen Max, ganteng maksimal. Ya? Nah, cuma masih kurang satu. Ya. Bahunya masih kosong. Butuh seseorang untuk bersandar di bahu. Jadi leader Faro kemarin ini luar biasa ya. Begitulah bisnis jaringan ya. Bukan hanya uang, dapat juga saudara, uang malah keluarga. Salah satu yang bertahan adalah beliau. Beliau dulu itu masih zaman-zaman anak ban ya. Anak ban. Saya tanya, "Dek, jangan buru-buru pacaran." Iya, nanti bukan dapat uang malah dapat dosa kan? Kayak gitu. Kira-kira nih kalau kamu sudah sukses nanti deh, kira-kira cewek menjawab mendekat kak. Iya, dan betulan sekarang mendekat. Cewek mana saya tidak mau dengan Yo. Lu mananya saya lupa. Nah, kalau saya bahasakan begini.
terbaik. Jujur-jujuran ya, tidak ada dosa di antara kita. Mau yang terbaik? Terbaik. Mau tahu caranya? Dapatkan. Mau. Caranya jangan capek-capek cari yang terbaik, tapi berusahalah memperbaiki diri, insya Allah dapatkan yang terbaik. Iya. Oke, next. Nah, akhirnya saya sampai ke Eropa lagi. Kamera saya hilang, ternyata saya temukan di Eropa. Ya? Nah, tuh. Ternyata kira-kira nih, kalau bunga tulip kita identiknya dengan negara apa? Belanda. Belanda kan? Yang sudah tahu Turki berarti Turki. Sebenarnya asalnya bunga tulip ternyata Turki loh. Cuma Belanda yang Kembang biak. ya bisa populer kan, yang cerdas mungkin atau apa punya kelebihan, akhirnya identik dengan Belanda. Sebenarnya aslinya dari tulip. Dulu cuma melihat tulip plastiknya mama di rumah, sekarang aslinya. Oke, next. Nah, semua berawal dari sebuah mimpi atau impian, ya. Saya mau ganti ke impian harusnya, karena kalau mimpi berarti mimpi itu dalam keadaan tidak sadar. Berarti paling bisa buat pulau di Bangkal. Tapi kalau impian berarti kita dalam keadaan sadar, mungkin menghayal sedikit, mau saya harus sedikit, tapi dalam keadaan sadar sebenarnya. Sisa bangkit action untuk wujudkan. Ya, keren nggak gayanya ini? Keren nih? Kayak gini, ya. Nah, ini baru handphone mati nih. Pura-pura nelpon. Tapi apapun kayak Anda di luar negeri keren, karena tidak semua orang bisa kesana. Ya? Betul. Oke, next. Kapal pesiar, wah. Ini ya, kalau di kampung saya namanya katinting. Oh, di sini apa namanya? Sama, katinting. Nah, yang punya itu tata-tata. Ya. Sama ya? Sama ya? Iya, kalau dulu Anda cuma naik katinting, insya Allah melalui Messi bisa naik kapal pesiar. Amin. Ada yang tahu? Tahu ya? Siapkan 6 juta per malam. Iya, tapi kalau Anda fokus Messi ini semua gratis. Yes. Gratis. Oke, di dalam kapal pesiar itu kolam renang pastinya ada 5 yang saya lihat. Saya nggak bisa saking luasnya ya. Saya waktu di sini saya mau prawedding sama mantan pacar saya. Dan sekarang sudah jadi istri saya. Sudah jadi istri. Nah, mantan pacar saya sampai ngambek. Kenapa? Karena sudah ganti pakai di sana kan di tengah laut nggak ada jaringan. Ada sih tapi dibeli itu 1 juta per hari. Waduh. Masih berpikiran ya orang kampung di situ lah. Ya, sudah ganti pakaian dari dek 1 sampai dek 12 saya bolak-balik, saya tidak dapatkan mantan pacar saya. Akhirnya besok ngambek, tiba-tiba ketemu ngambek. Kenapa ngambek? Kita tuh tidak dicari kan? Tidak tahu ini perjuangan. Luar biasa. Baik tuh bolak-balik dari 1 dek 12. Luas sekali ini kayak kota berjalan. Aduh, dalam hati aku udah kita tuh perjuanganku. Seandainya ada nih apa namanya? Ada nih apa namanya kayak Paldi tuh nggak bisa rekam saya ke sana kemari. Mungkin saya kali perjuangan. Luar biasa. Oke, next. Nah, dia motor. Karena dia motor. Ada Bali-Bali ya di sana ya. Iya, tapi alhamdulillah ini asli Belanda ya, bukan tempela. Nah, bayangkan ya, saya upload ini masih ada yang bilang editan bayang. Betul-betul kalau orang lihat masukan negatif terus. Iya, saya kirimkan lagi videonya, aku masih mau bilang editan. Kayak gitu ya. Terus gunung ditulis. Ini kira-kira pagi, siang atau malam? Di gunung ditulisnya. Ini salju semua. Itu dari matahari itu. Ini siang. Pokoknya jam 11 atau jam 12 waktu itu. Dan itu tidak meleleh. Ya, tidak meleleh. Nah, itu di ditulis memang itu salju abadi.